Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ya, ini kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya. Jadi terakhir dari teman-teman sudah memberikan dan menyimak ya, sudah menyimak video tentang jalan sukses reseller. Lumayan ada sekitar hampir semua saya lihat sudah menyimak. Dan di akhir ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, ini kita coba review, kita coba sedikit bahas tentang tugas yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dan sudah disetorkan kepada kita. Tugasnya ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah menuliskan impian yang ingin dicapai dalam waktu dekat ya, sekitar 1-6 bulan. Kemudian yang kedua adalah impian dalam waktu menengah atau 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian ada impian dalam jangka panjang lebih dari 3 tahun. Dan yang terakhir adalah rencana dan checklist ya, mengenai upaya kita untuk mewujudkan impian yang sudah dituliskan di atas. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah masuk ke kita, beberapa tugas yang sudah dikerjakan. Yang ditampilkan di sini yang boleh dibilang yang lengkap ya. Yang lain monggo silahkan nanti sama-sama diperbaiki. Nanti selama mengikuti kelas bisnis ini kita coba perbaiki bertahap. Ini yang sudah masuk kita dan sudah boleh dibilang lengkap ya. Yang pertama adalah di sini dituliskan bahwa mengenai ada 3 hal ya. Ini ada impian dalam jangka dekat, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka dekat ini sederhana tapi istimewa menurut kita ya. Jadi setiap hari bisa ada order. Biasanya yang bersangkutan ini mengalir aja ya. Jadi tidak ada rencana, tidak ada target harapan khusus, tidak ada, sekedar mengalir aja. Namun di sini sudah punya sebuah impian, yakni mempunyai order yang rutin ya tiap hari. Nah, itu. Dan ini sudah lengkap juga ada usaha yang ingin dilakukan, ikhtiar yang ingin dilakukan untuk mencapai impian dalam waktu dekat itu. Ada 3 hal, yakni yang pertama rajin untuk membuat postingan baru, baik di IG, Instagram, di status WA ataupun di Shopee. Kemudian yang kedua adalah mencatat setiap orderan ya. Ini penting sebenarnya. Jadi kita mencatat apa yang sudah kita lakukan itu penting. Karena apa? Karena dari situ kita bisa mengevaluasi hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau kata orang Jepang itu, yang penting, salah satu yang istimewa adalah write what you do and do what you write gitu ya. Jadi write what you do, tuliskan apa yang sudah kamu lakukan gitu ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan itu kita tulis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa evaluasi diri, melakukan perbaikan, berusaha memperbaiki ke depannya gitu ya. Kemudian do what you write, lakukan apa yang kamu tulis, lakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Dari teman-teman sudah punya rencana, sudah punya keinginan ya, misalnya ya tiap hari ada postingan baru, maka tugas kita adalah do what you write, lakukanlah. Jadi jangan sekedar menjadi tulisan, tapi harus dilakukan dengan istiqomah gitu ya. Ini seperti kutipan dari Agim ya, ulama kita yang sangat terkenal dan menginspirasi, yakni Agim menyampaikan bahwa rumus berubah itu ada 3M. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari saat ini gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Ketika kita punya rencana, kita sudah menyiapkan plannya, segeralah dikerjakan. Mulailah dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, jangan nunggu orang lain. Kalau yang lain belum mengerjakan nggak apa-apa, yang penting kita awali dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir mulai dari saat ini. Jangan ditunda, jangan nunggu besok, jangan nunggu minggu depan, tapi lakukan dari saat ini. Dan yang terakhir adalah di sini ada contoh juga ya, yakni mencari produk baru untuk stok. Ya ini contoh aja untuk kita, menginspirasi kita. Kemudian ada impian dalam jangka menengah, di sini juga ada nambah stok, kemudian ingin berkembang dari jual ngecer atau reseller menjadi jual grosiran gitu ya. Ini keren ya. Jadi mungkin impian kedepannya juga ingin bisa menjadi subagen atau agen atau distributor gitu ya.
sehingga bisa punya reseller lagi di bawahnya. Jadi memang bisnis itu harus berkembang gitu ya. Dan yang terakhir ini punya karyawan dan seterusnya, bahkan punya brand sendiri. Ini contoh pertama yang kita bahas. Kemudian lanjut ke contoh inspirasi yang kedua dari tugas teman-teman yang sudah store. Ada beberapa hal sini, selain tentang bisnis juga tentang keluarga ya. Ada yang ingin anaknya sukses masuk SMP yang terbaik tentunya. Kemudian ada yang ingin berlatih jualan, kemudian bangun jaringan dan seterusnya. Kemudian di jangka menengah ada 2 tahun punya impian, punya jaringan yang kuat, umroh dan seterusnya. Kemudian di jangka panjang sukses anaknya masuk SMA, punya brand sendiri, kemudian umrohkan orang tua dan seterusnya. Nah, rencananya juga ada jualan, kemudian berlatih Instagram dan Facebook, kemudian semakin perhatian ke anak ya dan seterusnya. Kemudian melatih anak untuk entrepreneur sejak dini, usaha sejak dini gitu ya. Dan ini ada hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi di impian yang ini ada sebuah kemanfaatan besar dari seorang ibu ini di sini ya, saya lihat, untuk anaknya gitu, bahwa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, bagus ini. Dan lanjut yang ketiga, tugasnya lengkap juga tugasnya, insya Allah. Ada impian jangka pendek, ada impian jangka menengah, ada impian jangka panjang. Dan yang menarik di sini ada angkanya gitu ya. Jadi menengahnya ada 5 juta per bulan gitu. Kemarin kita sudah kasih contoh ya di atas itu, bahwa ketika misalnya kita ingin mencapai angka tertentu, maka teknisnya gimana, hariannya gimana gitu ya. Per bulan berapa, berarti di breakdown per minggu, kemudian didetailkan lagi per hari gitu ya. Ini sama, ini sudah ada target bulanan, harapannya nanti bisa ada mingguan, kemudian bisa ada harian. Dan di sini juga sudah ada aktivitasnya untuk mencapai tujuannya itu, impiannya itu adalah misal jam 5 pagi posting doa dan seterusnya, jam 12 terusnya, jam 17 jam 5 sore tentang produk di feed dan di story, kemudian ada jam malam juga ada. Jadi kalau saya ini sudah di prime time istilahnya, jadi jam-jam di mana ketika kita memposting di sosial media itu yang melihat paling banyak gitu ya, istilahnya prime time gitu ya. Dan kuncinya yang paling penting di sini adalah ini ya, disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Kadang-kadang ketika kita punya rencana itu semangat di awal gitu ya, namun berjalannya waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, kadang-kadang itu ada penurunan semangat gitu. Nah, salah satu kunci supaya kita bisa sukses adalah sukses mencapai cita-cita kita adalah dengan disiplin. Dan disiplin itu harus terus-menerus dari awal sampai akhir, sampai akhirnya nanti mencapai cita-cita kita gitu ya. Dan ini adalah kunci penting ya. Itu yang coba kita bahas malam ini. Terima kasih atas pelaksanaan tugas dari teman-teman. Kita tetap berdoa semoga impian ini bisa tercapai dan Allah memudahkan apa harapan yang ingin kita capai. Dan bagi teman-teman yang lain yang belum mengumpulkan tugas, silahkan disusulkan. Monggo kita tetap terbuka untuk bisa, harapannya nanti bisa sama-sama kita sukses dan penuh barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.